Upacara penerimaan diadakan sesuai jadwal. Alun-alun kota Suangmu dipenuhi orang dan berkumpulnya para pejuang. Orang-orang dari 3 sekolah bela diri utama Dengsu telah tiba, dan para tetua mereka duduk di tribun bersama penguasa kota Zhou He, mengobrol dan tertawa gembira. Sudah waktunya, upacara pendaftaran dimulai. Ketua pemeriksa keluar dari tribun, berteriak keras, dan semua orang berhenti, dan alun-alun Nuoda benar-benar sunyi. Seniman bela diri muda manapun yang berusia di bawah 24 tahun ke atas alam pemurnian tubuh tingkat 8 dapat berpartisipasi. Ketua pemeriksa mencatat ambang masuk, lalu menunjuk ke tablet batu setinggi 10 kaki, dan berkata, penilaian tingkat pertama adalah menguji bakat Anda. Batu bakat memiliki 9 bintang, dan hanya 3 bintang yang dapat menyala untuk memenuhi syarat. Penilaian dimulai. Banyak prajurit muda memasuki ruang ujian satu demi satu dan berbaris di depan batu bakat. Prajurit pertama yang diuji adalah Lu Shaoqi. Menurut aturan, Lu Shaoqi mengulurkan tangannya untuk menekan batu bakat. Di batu bakat, bintang-bintang bersinar. 1 bintang, 2 bintang, bintang ketiga tidak pernah menyala. 2 bintang, tidak memenuhi syarat, tersingkir. Teriak pemeriksa. Lu Shaoqi mundur karena malu. Kemudian, petarung lainnya diuji satu per satu. Suara pemeriksa terdengar satu demi satu. 1 bintang, tidak memenuhi syarat, tersingkir. 2 bintang, tidak memenuhi syarat, tersingkir. Samsung, berkualitas, dipromosikan. 4 bintang, lulus, maju. Wuxing, pergilah. Seorang prajurit muda meletakkan tangannya di atas batu bakat. 4 bintang menyala. Setelah itu, cahaya kuning melintas di batu bakat, dan sebuah gambar muncul di batu itu, seekor tikus biru. Seni bela diri Kingsu bintang 3, peringkat Xuan, luar biasa, canggih. Pemeriksa berkata dengan gembira, sepanjang perjalanan seni bela diri, arteri bela diri dihormati. Seorang seniman bela diri tanpa pembuluh darah bela diri sulit dibandingkan dengan seorang pejuang yang telah membangkitkan pembuluh darah bela diri. Hanya saja sangat sedikit pejuang yang telah membangkitkan pembuluh darah bela dirinya. Di antara sekitar 100 prajurit, hanya 1 atau 2 prajurit yang telah membangkitkan pembuluh darah bela diri mereka. Segera, terjadi keributan di tempat kejadian, dan orang-orang memandang prajurit muda itu satu demi satu. Prajurit muda itu tampak bangga, sangat bangga. Di tribun, para tetua dari 3 sekolah bela diri besar membisikkan perintah kepada bawahan mereka. Pergi periksa, tuliskan nama orangnya, kamu bisa menyelidikinya. Tanyakan pada pemuda itu, berapa umurnya. Di ruang ujian, ujian dilanjutkan. 1 jam kemudian, orang-orang yang mengikuti penilaian hampir selesai melakukan pengujian. Kebanyakan orang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bakat dan tersingkir. Hanya beberapa orang yang maju, dan di antara mereka ada lebih dari selusin orang dengan pembuluh darah bela diri, tetapi mereka semua adalah pembuluh darah bela diri peringkat Huang terendah. Akhirnya, Zhou Ruoxue masuk ke ruang pemeriksaan perlahan. Mengenakan seragam militer ungu dan jepit rambut emas di kepalanya, dia memiliki wajah tersenyum lesung pipit dan sosok anggun, memikat banyak pria muda di kota. Sesaat, dia menjadi fokus penonton. Ini putriku tercinta, Zhou Ruoxue. Zhou He dengan cepat memperkenalkan ketiga tetua itu dengan ekspresi bangga di wajahnya. Ketiga tetua itu tampak kosong dan terdiam beberapa saat. Upacara penerimaan mahasiswa baru bukan kontes kecantikan, apakah bermanfaat menjadi cantik? Bakat yang menakjubkan dapat membuat mereka terkesan. Zhou He merasa bosan, jadi dia menoleh ke sisi lain dan mengobrol dengan Chen Yuanliang. Sebagai pemilik aula alkimia, Chen Yuanliang memegang sumber daya pil dan memiliki status tinggi, jadi dia secara alami memenuhi syarat untuk duduk sejajar dengan penguasa kota. Chen Yuanliang, yang selalu berhubungan baik dengan Zhou He, menjadi linglung dan mengabaikan Zhou He. Sejak Zhou Hong diusir dari aula alkimia, sikap Chen Yuanliang terhadap Zhou He berubah, dan dia menjaga jarak dari Zhou He secara sengaja atau tidak sengaja, yang membuat Zhou He sangat bingung. Pada saat ini, Zhou Ruoxue mengulurkan tangan dan menekan batu bakat, dan bintang itu segera menyala. 1 bintang, 2 bintang, Samsung, 4 bintang, 5 bintang, semua 5 bintang. Satu-satunya seniman bela diri dengan bakat bintang 5 di antara penontonnya. Cahaya oranye menyala, dan seni bela diri Zhou Ruoxue muncul di batu bakat. Kalajengking emas, bintang 5, urat bela diri kalajengking emas peringkat Xuan, luar biasa, canggih.
Pemeriksa berseru dengan penuh semangat. Ada sorakan sorak-sorai di tempat itu, dan mata iri yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Zhou Ruoxue. Di tribun, ketiga tetua duduk tegak dan menatap Zhou Ruoxue. Sesaat kemudian, seorang tetua parubaya berkata, "Vena bela diri kalajengking emas, peringkat 28 dalam daftar peringkat Suan, saya ingin gadis dari Samen ini." Di sampingnya, seorang wanita tua mencibir, "Elder Sa, mengapa semua bibit bagus dari Samen patahmu? Bukankah itu berasal dari sekte Feixiaku?" Zhou He senang mendengarkan pertengkaran antara kedua tetua, tapi dia lebih peduli pada tetua Ziyunmen. Namun, para tetua Ziyunmen tidak mengungkapkan pandangan mereka, yang membuat Zhou He cukup gugup. Dari tiga sekte seni bela diri utama di Dengzhou, sekte Ziyun adalah yang paling kuat, dan juga merupakan sekte seni bela diri yang paling ingin dimasuki oleh Zhou Ruoxue. Jiang Yao, yang berdiri di samping tetua Ziyunmen, diam-diam mengedipkan mata pada Zhou He. "Aku di sini, jangan khawatir." Zhou He merasa sedikit lega. Bakatnya adalah yang tertinggi, seni bela diri adalah yang terbaik, dan dia dicintai oleh semua orang. Zhou Ruoxue secara alami menjadi sorotan terbesar penonton, dengan pemandangan tak terbatas. Saat ini, seseorang memasuki ruang ujian dan berjalan menuju batu bakat. "Hei, ini Lu Chen, dia sebenarnya ada di sini. Saya mendengar bahwa basis kultivasinya telah pulih, tetapi arteri dantian dan bela dirinya telah dihapuskan. Dia mungkin tidak memiliki bakat. Dia pasti tidak akan bisa lulus ujian pertama. Jika seni bela diri linglong miliknya tidak dihapuskan, itu tidak akan lebih buruk dari seni bela diri kalajengking emas Zhou Ruoxue." Sayang sekali, satu demi satu diskusi datang dari kerumunan. Kerumunan memandang Lu Chen dengan simpati, belas kasihan, penghinaan, dan sombong. "Apakah kamu akan membodohi dirimu sendiri?" Saat Lu Chen lewat, Zhou Ruoxue tiba-tiba mencibir. "Datanglah untuk mengambil nyawa anjingmu." Lu Chen menghentikan langkahnya, mengucapkan beberapa patah kata, dan langsung berbalik. Tidak perlu menggunakan kata-kata untuk memprovokasi satu sama lain. Saya tidak mengambil trik semacam ini. Anda harus tahu seberapa besar kesenjangan kekuatan antara Anda dan saya. Siapa yang dapat mengambil nyawa siapa? Zhou Ruoxue masih memiliki senyuman berlesung pipit di wajahnya, dan dia sama sekali tidak menganggap serius Lu Chen. "Bakat uji batu bakat. Kamu bahkan tidak memiliki bakat, bagaimana kamu bisa lulus ujian pertama? Sayang sekali, aku tidak punya kesempatan untuk menghilangkan bakatmu di tes berikutnya, kepala." Setelah jeda, Zhou Ruoxue tiba-tiba merendahkan suaranya, dan mendengarkan suara nyamuk Lu Chen. "Setelah upacara, saya pasti akan memasuki Ziyunmen, tetapi sebelum saya meninggalkan kota Suangmu, saya akan membunuh Anda dengan tangan saya sendiri, dan lalu hancurkan keluarga Lu. Sisanya, tidak akan ada masalah di masa depan. Jangan khawatir, aku akan menghancurkan impianmu." Lu Chen tertawa, maju selangkah, mengulurkan tangannya yang besar, dan menekan kuat-kuat batu bakat. Mata sang penonton segera berkumpul. Yang paling gugup adalah para tetua keluarga Lu. Mereka membujuk Lu Chen untuk tidak berpartisipasi dalam upacara perekrutan, tapi sayang sekali Lu Chen menolak untuk mendengarkan. Akan sangat memalukan jika tuan muda keluarga Lu yang bermartabat tidak dapat menyalakan 3 bintang. Ada orang lain yang juga sangat gugup, yaitu Chen Yuanliang. Dan Xiu, yang merupakan raja alkimia yang bermartabat, dantian dan pembuluh darah bela dirinya dihancurkan oleh Zhou He. Diperkirakan tidak banyak talenta yang tersisa untuk Wuxiu. Alangkah baiknya bisa menerangi 2 bintang. Oleh karena itu, Zhou He tidak enak dipandang sekarang. Ribuan orang menunggu dengan penuh semangat, menghirup nafas demi nafas. Setelah 10 napas, batu bakat masih tidak merespon. Sudut mulut pemeriksa bergerak-gerak, dan dia mengeluarkan suara marah. Tidak ada bintang, di atas langit, di antara awan. Sepasang mata terbuka, dan mata mereka seperti kilat, tertuju pada batu bakat. Setelah beberapa saat, suara gembira terdengar lembut, "Tidak ada bintang, tidak ada bakat, itu benar-benar sampah." Di bawah langit, terdengar suara tawa dari seluruh orang, bergema di seluruh kota. Zhou He tersenyum sangat bahagia. Chen Yuanliang sangat tidak senang. Para tetua keluarga Lu semuanya tampak pucat dan malu. "Jika kamu tidak memiliki bakat, keluarlah." Melihat tangan Lu Chen masih berada di atas batu bakat, pemuji tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahinya dengan marah. "Apakah kamu bodoh? Tidak ada bakat berarti tidak ada bakat.
Tidak peduli berapa lama kamu menekan tombolnya, bintang tidak akan menyala. Zhou Ruoxue tertawa terbahak-bahak hingga dahan-dahannya bergetar hebat, dia sangat bahagia. Saat berikutnya, Zhou Ruoxue benar-benar kewalahan, senyuman Zhou He membeku, dan tidak ada yang bisa tertawa lagi. Bahkan ketua pemeriksa tercengang dan membeku di tempatnya. Karena, batu bakat itu memancarkan cahaya merah, mewarnai separuh langit menjadi merah. Ini adalah pertanda munculnya arteri bela diri. Pendahulu munculnya arteri bela diri orang lain, cahayanya hanya sekilas. Tapi pertanda Lu Chen langsung mewarnai langit menjadi merah, itu terlalu berlebihan. Ini terlalu mengejutkan, adegan itu sunyi, dan mata semua orang terfokus pada batu bakat, menantikan kemunculan Wu Mei. Hal yang aneh adalah tidak ada arteri bela diri yang muncul di batu bakat, tetapi cahaya merah menjadi semakin kuat, berubah menjadi tablet batu semerah api. Abnormal, tidak pernah ada kelainan seperti itu pada batu bakat. Semua orang merasa gugup, bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Bahkan tiga tetua yang berpengetahuan luas dan berpengetahuan luas, wajah mereka berubah sia-sia, dan ekspresi mereka bermartabat. Jauh di atas langit, mata itu bersinar terang, berkedip karena terkejut. Mengaum, nyanyian naga mengguncang dunia. Tiba-tiba, tablet batu yang menyala itu berubah menjadi naga api, membubung ke langit. Orang-orang menyaksikan naga api itu membubung ke langit dengan takjub, dan sangat terkejut hingga hampir semuanya membatu. Ini. Pemeriksa membuka mulutnya, tidak mampu mengungkapkan maksud apapun. Zhou Ruoxue hanya membeku di sana, senyumannya sudah lama menghilang, hanya kepanikan yang tak ada habisnya. Naga api itu berlari ke atas awan, dengan keras, seolah-olah menabrak sesuatu, lalu berbalik dan menukik ke bawah. Ledakan, naga api itu menghantam tanah, dan suara keras meletus. Api memancar, kemana-mana, dan naga api berubah menjadi sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, menerangi seluruh kota. Naga api menghilang, dan batu bakat kembali ke bentuk aslinya, berdiri tegak dengan tenang. Seluruh alun-alun, puluhan ribu prajurit, tidak ada yang bersuara, dan suasana hening. Di tribun, ketiga tetua terbangun dari keterkejutannya. Anda melihat saya dan saya melihat Anda, dan mereka semua melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Vena bela diri naga api. Tetua Ziyunmen berbicara dengan penuh semangat. Apa peringkat Vena bela diri ini? Mata Penatua Samensa bingung, dan dia bingung. Saya belum pernah mendengar ada orang yang telah membangkitkan pembuluh darah bela diri berbentuk naga, dan tidak ada pembuluh darah bela diri tipe naga di daftar pembuluh darah bela diri peringkat keempat. Saat batu bakat mendeteksi denyut bela diri, seberkas cahaya akan berkedip sebelumnya. Jika lampu kuning berkedip, maka yang terdeteksi adalah denyut bela diri pangkat Huang. Cahaya oranye menyala, itu adalah vena bela diri peringkat Xuan. Cahaya coklat menyala, itu adalah vena bela diri tingkat bumi. Cahaya putih menyala, itu adalah kapal bela diri peringkat surga. Di dunia seni bela diri, hanya ada 4 tingkatan arteri bela diri, langit, bumi, Xuan, dan Huang. Namun, batu bakat itu sebenarnya memancarkan cahaya merah, jadi tidak ada yang tahu level apa itu. Tidak ada peringkat. Yang lebih tua dari Fei Xiamen adalah wanita tua itu, dan dia mengatakan ini setelah memikirkannya. Namun, arteri bela diri sangat kuat. Sangat sulit untuk memiliki seni bela diri tetapi tidak memiliki bakat. Penatuasa mengerutkan kening, dan menghela nafas, bahkan jika dia memiliki bakat bintang 1, saya masih bisa mengembangkannya menjadi sebuah bakat. Ini memang rumit, tapi seni bela diri Yanlong terlalu langka. Sekte Awan Unguku tidak pernah memiliki murid yang menerima seni bela diri naga. Kata sesepuh Ziyunmen sambil berpikir. Di samping itu, Jiang Yao sedang memulihkan diri dari keterkejutannya, dan sangat cemas ketika dia mendengar bahwa orang yang lebih tua ingin menerima Lu Chen. Ziyunmen hanya memberi kota Suangmu 1 tempat masuk, jika Lu Chen diterima, apa yang akan dilakukan Zhou Ruoxue? Tuan, putra ini memiliki bakat dalam alkimia. Dia pernah menyempurnakan pil esensi sejati tingkat kedua di aula alkimia, 9 pil dalam 1 tungku, dan masing-masing pil berkualitas tinggi. Jiang Yao buru-buru mengirimkan transmisi suara ke tetua Sekte Ziyun. Dia berlatih dengan tetua ini dan menjadi murid sejati dari Sekte Ziyun. Mata para tetua Ziyunmen berbinar, Akademi Pil Ziyun kekurangan murid. Pada saat ini, ketua pemeriksa menoleh, dengan mata tak berdaya, dan meminta persetujuan dari ketiga tetua.
Ini juga pertama kalinya ketua pemeriksa menghadapi situasi seperti ini. Dia tidak memiliki bakat dan pangkat, tetapi reaksi dari batu bakat itu terlalu abnormal, dan langsung berevolusi menjadi Wupul Sky, yang sangat kuat dan menggemparkan dunia. Ketua pemeriksa tidak tahu apakah akan memajukan Lu Chen atau melenyapkannya. Wanita tua dan penatuasa terdiam, tidak berani membuat pernyataan. Seni bela diri Lu Chen terlalu kuat, mereka juga menginginkannya. Namun, tanpa bakat, tidak ada satu bintang pun yang bisa menyala. Apa yang harus dilakukan? Bakat didominasi oleh Dantian. Tanpa bakat, berarti Dantian Lu Chen tidak berguna, dan dia tidak tahu bagaimana cara mengolahnya jika dia seorang seniman bela diri. Biarkan dia maju. Tetua Ziyunmen berbicara. Tidak ada bintang, aku tidak tahu pangkat dan seni bela diri, lulus, maju. Ini membuka mata saya untuk bisa maju meski tanpa bakat. Ziyunmen membiarkan dia lewat, pasti ada alasannya. Mungkin karena seni bela dirinya terlalu abnormal sehingga Ziyunmen menghargainya. Terjadi keributan di antara kerumunan, dan terjadi banyak diskusi. Itu benar-benar membiarkanmu lewat. Zhou Ruoxue mengerutkan kening, pusat perhatiannya diambil oleh Lu Chen, marah di dalam hatinya, dia mengertakkan gigi dan berkata, sampah tanpa dantian masih bisa diolah. Aku benar-benar tidak tahu apa yang disukai para tetua Ziyunmen tentangmu. Petik 2. Maaf, saya tidak menggunakan dantian untuk berkultivasi. Lu Chen tersenyum ringan. Tingkat selanjutnya adalah deteksi persepsi. Anda bisa melewatinya. Zhou Ruoxue berkata dengan wajah muram. Lu Chen terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya, jadi dia langsung pergi ke samping, mendaftar ke staf, dan kemudian datang ke sisi tribun. Orang-orang dari keluarga Lu berlari satu demi satu, dengan gembira memberi selamat kepada Lu Chen. Terutama tetua agung, yang jarang sekali menunjukkan ekspresi kegembiraan di wajahnya. Banyak pejuang muda dari keluarga Lu mengambil bagian dalam tes bakat, tetapi hanya Lu Chen yang lulus tes bakat, dan seni bela diri Lu Chen sangat mengejutkan, yang akhirnya menyelamatkan muka keluarga Lu. Chen Yuanliang bangkit sambil tersenyum dan langsung berjalan menuruni tribun. Zhou He buru-buru berseru, Tuan Chen. Tanpa diduga, Chen Yuanliang menutup telinga terhadapnya. Bagaimanapun, dia mempercepat langkahnya dan berjalan ke arah Lu Chen untuk memberi selamat padanya dengan sikap yang sangat hormat. Orang tua ini, karena membela anak itu Lu Chen, dia jelas-jelas menamparkan wajahku. Zhou He tiba-tiba merasa wajahnya kusam, dan dia marah dan marah, anak ini tidak bisa tinggal lagi. Tes bakat, ini dia. Melihat tidak ada yang datang untuk ujian, ketua penguji mengumumkan, tapi sebelum dia bisa mengucapkan kata, akhir, dia disela oleh suara yang tajam. Tunggu, aku ingin mengujinya. Seorang gadis berpakaian putih berlari mendekat. Gadis muda itu memiliki ciri-ciri yang jelas, rambut hitam diikat, dan batu giok mengelilingi dahinya. Dia terlihat seperti putri dari keluarga kaya, tampan dan menawan. Terlepas dari penampilan dan temperamennya, gadis itu menghancurkan Zhou Ruoxue, dan banyak pria muda yang segera dicampakkan. Bahkan Jiang Yao kehilangan akal sehatnya saat melihat gadis itu. Namun, Zhou Ruoxue menganggap gadis itu sebagai musuhnya, dan wajahnya sangat gelap hingga hampir mengeluarkan air. Adapun Lu Chen, dia pikir gadis itu sangat familiar, tetapi dia tidak ingat di mana dia melihatnya. Dan karena jaraknya, Lu Chen tidak melihat lebih dekat. Ini sudah larut, cepatlah. Kata ketua pemeriksa. Gadis itu mengangguk, mengulurkan tangan rampingnya, dan menekannya pada batu bakat. Bintang-bintang di batu itu langsung menyala. 1 bintang, 2 bintang, Samsung, 4 bintang, 5 bintang, 6 bintang, 7 bintang, 8 bintang, 9 bintang. 9 bintang bersinar bersama, mengejutkan penonton. Ketiga tetua itu melompat dari kursi mereka pada saat yang bersamaan, dengan ekspresi kegembiraan di wajah mereka, bakat bintang 9, bakat tiada taraf. Seorang jenius yang tiada taranya keluar dari kota Suangmu, membuat banyak pejuang bangga padanya. Ada 3 orang dengan ekspresi jelek di tempat kejadian, Zhou Ruoxue, Zhou He dan Jiang Yao. Saat berikutnya, wajah ketiganya menjadi semakin jelek. Cahaya putih menyala. Di batu bakat, sebatang pohon hijau kecil muncul. 9 bintang, 1 urat bela diri pohon roh surgawi, luar biasa, maju. Suara gembira dari ketua penguji terdengar dan menyebar ke seluruh penonton. Puluhan ribu prajurit meledak kegirangan. Vena bela diri pohon spiritual, peringkat ke-9 di peringkat surga.
Arteri bela diri tingkat surga, sangat langka. Para tetua Ziyunmen dan tetua Saisanmen berbicara. Satu demi satu, sangat bersemangat. Wanita ini harus memasuki pintuku. Wanita tua itu begitu gembira hingga dia menangis dengan sedihnya, nadanya tegas. Begitu meridian bela diri pohon roh muncul, Lu Chen tahu siapa gadis itu. Siapa bukan Waner, tidak heran ini terlihat begitu familiar. Waner biasa memakai roti pipih dan rok hijau tua. Meskipun dia terlihat cantik, dia selalu terlihat seperti pelayan, dan itu tidak terlalu menarik perhatian. Di luar dugaan, saat Waner berdandan, ternyata dia sangat memukau. Di bawah perubahan drastis pada citranya, bahkan Lu Chen tidak bisa mengenalinya sekaligus. Siapa yang menyetujui Waner untuk berpartisipasi dalam upacara pendaftaran? Wajah Lu Chen agak jelek, dalam rencananya, Waner tidak boleh berlatih seni bela diri. Waner telah menderita bersamanya selama bertahun-tahun, tanpa keluhan atau penyesalan apapun, dia pantas diberi penghargaan. Dia harus menghabiskan hari-harinya di keluarga Lu dengan aman, dan menghabiskan seluruh hidupnya dalam kemewahan. Waner adalah gadis yang setia padamu. Dia berharap bisa menemanimu dalam seni bela diri. Dia menangis dan memohon pada lelaki tua itu. Melihat betapa menyedihkannya dia, lelaki tua itu setuju. The Great Elder menghela nafas, dengan ekspresi minta maaf di wajahnya. Di bawah perhatian semua orang, Waner berlari ke sisi Lu Chen sambil melompat-lompat. Tuan muda, saya juga sudah maju. Waner berkata dengan gembira. Omong kosong. Wajah Lu Chen menjadi gelap, dan nadanya kasar. Seni bela diri itu berbahaya. Ada banyak pertempuran dalam seni bela diri, dan seniman bela diri dalam bahaya, jadi kamu tidak boleh berpartisipasi dalam upacara perekrutan. Maafkan saya, Tuan muda. Melihat kemarahan Lu Chen yang jarang terjadi, Waner takut Lu Chen akan mengusirnya, jadi dia panik dan berlutut. Puluhan ribu prajurit yang hadir semuanya tercengang. Wanita yang cantik sekali, dia ternyata orangnya Lu Chen, apa alasannya? Jangan hentikan aku akan membunuh Lu Chen, dia membuat dewiku berlutut, aku tidak tahan lagi. Serangkaian suara marah terdengar, pada saat ini, banyak orang ingin menyerang Lu Chen. Mata Jiang Yao berkedip, dan dia juga tega menyerang Lu Chen. Sungguh wanita yang cantik, bahkan bakat dan seni bela dirinya adalah yang terbaik, berkali-kali lebih kuat dari Zhou Ruoxue itu. Tapi itu bukan milikku, milik Jiang Yao, tapi sampah Lu Chen. Enak sekali kubisnya dibuat dilengkungkan oleh babi. Mata Zhou Ruoxue bahkan lebih tajam. Upacara pendaftaran harus menjadi rumahnya, dan semua pesona harus menjadi miliknya sendiri. Sekarang dia dibawa pergi oleh wanita di sekitar Lu Chen, dia tidak berdamai. Saat ini, dia membuat keputusan, Lu Chen harus mati, dan wanita itu harus mati juga. Dengan bakat dan semangat bela diri Anda pasti akan disukai oleh sekte seni bela diri. Sejak saat itu, Anda tidak bisa tidak melangkah ke dalam seni bela diri. Lu Chen merasa sedikit pusing. Tuan muda, maafkan saya, Waner seharusnya tidak menyembunyikannya dari Anda. Waner menangis dengan getir dan berkata, ambisi Tuan muda masih jauh, dan Waner ingin mengikutinya, jadi dia hanya bisa mengikuti seni bela diri. Jika tidak, dia tidak memenuhi syarat untuk tetap berada di sisi Tuan muda. Hei, jangan menangis, bangun. Melihat bunga pir Waner mekar di tengah hujan, Lu Chen tidak tahan, jadi dia membantunya berdiri. Lupakan saja kali ini bukan contoh. Terima kasih Tuan muda, Waner tidak akan berani bersembunyi darimu di masa depan. Waner kembali bahagia, tersenyum dengan air mata berlinang. Aku melihat Yulian bersandar di samping Lu Chen, iri pada orang lain. Mengapa kamu berpakaian begitu megah hari ini? Lu Chen memandang Waner dan berkata. Tuan muda berkata jika Waner berdandan cantik, Tuan muda akan memiliki wajah, jadi Waner. Waner menundukkan kepalanya dan berkata, jika Tuan muda tidak menyukainya, dia akan kembali dan berganti pakaian sekarang. Hah, tidak perlu diubah, bagus sekali, aku menyukainya. Lu Chen tertawa tercengang, dan melambaikan tangannya dengan cepat. Upacara penerimaan tahap kedua, tes sensorik. Level ini untuk menguji kemampuan seniman bela diri dalam merasakan bahaya. Seni bela diri berbahaya dan berbahaya. Sedikit kecerobohan, hancur. Sebagai seorang pejuang, jika dia tidak memiliki kemampuan untuk merasakan krisis, dia akan dengan mudah dikomplotkan dan binasa dalam pertempuran.
Bahkan seorang jenius tak tertandingi dengan bakat bintang 9 dan seni bela diri surgawi. Jika dia merasa lemah, angka kematiannya sangat tinggi, dan dia seringkali tidak dapat tumbuh dewasa. Seni bela diri umum tidak mau membina murid yang persepsinya terlalu lemah, terlalu mudah mati muda. Di ruang ujian, semua petarung tingkat lanjut keluar dan menunggu ujian. Seorang pria berjubah hitam memindahkan pilar batu besar dan meletakkannya di ruang pemeriksaan. Pria berjubah hitam itu memakai topeng hitam, dia meletakkan pilar batu dan tidak pergi, hanya berdiri di sampingnya, tak bergerak. Pada awal tes persepsi, setiap kandidat hanya memiliki satu kesempatan untuk menyerang pilar batu, dan pilar batu akan menembakkan 9 anak panah cahaya ke arah berbeda untuk menyerang balik Anda. Penguji berteriak dengan marah, dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak memiliki kecepatan untuk menghindari panah cahaya. Kamu hanya bisa memprediksi dengan persepsi. Bagaimanapun, hanya mereka yang menghindari lebih dari 3 panah cahaya yang bisa maju. Orang pertama yang datang untuk memeriksanya adalah prajurit dengan pembuluh darah bela diri Kingsu. Seniman bela diri itu meninju pilar batu, dan pilar batu itu langsung mengeluarkan cahaya. 9 anak panah ringan, dengan ukuran berbeda, yang besar seperti pedang, dan yang kecil seperti sulaman, ditembakkan dari 9 arah berbeda, dan tiba dalam sekejap mata. Seniman bela diri itu tampaknya tidak memiliki persepsi pra-penilaian, atau reaksi awal apapun, dan langsung ditembak oleh ke-9 panah cahaya. Sepotong kayu, dihilangkan. Ketua pemeriksa berteriak tanpa ampun. Seniman bela diri itu keluar dari ruang pemeriksaan dengan kecewa di tengah ledakan tawa. Setelah itu, para pejuang datang untuk menguji satu persatu, dan hasilnya hanya sedikit yang lolos dan banyak yang tersingkir. Menghindari panah ringan, tersingkir. Hindari 2 anak panah ringan dan musnahkan. Menghindari 3 anak panah ringan, berkualitas, dipromosikan. Sepotong kayu lagi, dihilangkan. Pada akhirnya, ada 3 orang yang belum diuji, Zhou Ruoxue, Waner dan Lu Chen. Zhou Ruoxue maju selangkah dan meninju pilar batu. 9 anak panah cahaya muncul dalam sekejap, menembaki Zhou Ruoxue tanpa aturan apapun. Namun, Zhou Ruoxue telah memperkirakannya sejak lama. Saat panah cahaya muncul, dia memiringkan tubuhnya, 5 panah cahaya lewat, dan hanya 3 anak panah yang mengenai. Tembak 6 anak panah ringan, bagus, canggih. Pemeriksa berseru dengan penuh semangat. Penonton bertepuk tangan dan memberi selamat kepada Zhou Ruoxue. Sejauh ini, Zhou Ruoxue adalah satu-satunya prajurit yang lolos dari 5 anak panah ringan. Giliranmu, jangan mengecewakanku. Zhou Ruoxue sangat bersemangat dan percaya diri. Saat dia melihat ke arah Waner, matanya penuh permusuhan. Adapun Lu Chen, dia bahkan tidak meliriknya. Di matanya, Lu Chen bahkan kehilangan dantiannya, jadi persepsi apa yang ada. Waner berjalan perlahan, menepuk telapak tangan, dan menabrak pilar batu. Saat 9 anak panah cahaya menyala, Waner menopang tanah dengan satu telapak tangan, tubuh rampingnya terangkat, hanya kepala dan bahunya yang menghadap pilar batu, yang sangat mengurangi area serangan, dan dia menghindari semua anak panah ringan seperti tarian yang berkibar. Menghindari 9 anak panah ringan, bagus sekali, dipromosikan. Ketua pemeriksa berteriak dengan semangat. Kerumunan orang meledak dan bersorak seperti guntur. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya berteriak pada Waner, dan tak terhitung banyaknya pria yang jatuh cinta pada Waner. Di tribun, ketiga tetua berdiri lagi, ekspresi mereka dipenuhi kegembiraan. Bakat bintang 9, arteri bela diri tingkat surga, dan persepsi ekstrim, dia jelas merupakan bakat yang tak tertandingi. Di hati ketiga tetua, Waner telah terdaftar sebagai bibit kunci. Waner menjadi orang yang paling menarik perhatian penonton, dengan segala tingkah lakunya yang ditambahkan ke tubuhnya. Zhou Ruoxue marah dan cemburu, matanya menjadi sangat gelap. Pada akhirnya, hanya Lu Chen yang tersisa. Lu Chen berdiri di depan pilar batu dengan ekspresi santai. Baginya, tes sensorik itu seperti mengantarkan makanan. Apa yang disebut kemampuan persepsi sebenarnya merupakan respon dari kekuatan jiwa. Semakin kuat kekuatan jiwa, semakin kuat rasa bahayanya, dan semakin baik prediksinya. Dengan sebuah pukulan, dia menghantam pilar batu. Pada saat 9 anak panah cahaya mengembun, Lu Chen merasakan aura pembunuh yang mengerikan, menyapu ke arahnya. Aura pembunuh terselubung, bahaya sudah dekat. Dalam sekejap mata, Lu Chen memperkirakan siapa yang akan berkomplot melawannya.
Dia menggerakkan jarinya. Pria berbaju hitam juga bergerak. Aura pria berjubah hitam itu terbuka penuh, dan dia berada di alam Yuan sejati tingkat ketiga. Mengembalikan tinju angin, sebuah tinju dilempar keluar, dengan kekuatan 30.000 jin, angin dari tinju itu bergejolak, dan udara berdengung. Jari api yang, dengan satu titik, kekuatan jari adalah 40.000, dan kemanapun ia pergi, akan selalu terjadi ledakan. Bentak, tinju pria berjubah hitam itu meledak, darah dan daging beterbangan kemana-mana. Kekuatan jarinya tidak habis, terus klik dan meledak, dan seluruh lengan pria berbaju hitam itu langsung lumpuh. Lu Chen mengulurkan tangannya dan merobek topeng pria berbaju hitam, memperlihatkan wajah yang familiar dan mengerikan. Lu Zhengning, kamu lebih kuat dariku. Lu Zhengning sangat ketakutan. Ini baru beberapa hari, tetapi Lu Chen benar-benar melangkah ke alam realem, dan masih merasakan serangan diam-diamnya di lingkungan yang rumit, yang membuatnya gagal. Sungguh aneh, Lu Zhengning, apa menurutmu kamu masih bisa pergi dari sini? Melihat Lu Zhengning hendak melarikan diri, Lu Chen membuat kilatan dan menghalangi mundurnya. Lu Zhengning, kamu pengkhianat keluarga Lu, beraninya kamu menyelinap menyerang tuan muda, bunuh nyawamu. Tetua Agung bergegas keluar dengan marah, beberapa kelinci bangkit dan jatuh, dan mendatanginya dalam sekejap mata. Tetua Agung, mohon maafkan saya. Lu Zhengning berteriak ngeri, serangan diam-diamnya gagal, satu lengannya hancur, bagaimana dia bisa menjadi lawan dari Tetua Agung? Tetua Agung tidak mengizinkan penjelasan lebih lanjut, dan langsung menamparkan dahi Lu Zhengning. Lu Zhengning pingsan di tempat, kehabisan napas. Terjadi perubahan drastis di ruang pemeriksaan sehingga menyebabkan suasana hening beberapa saat. Karena ini adalah masalah keluarga-keluarga Lu, sulit bagi pihak luar untuk campur tangan. Selain itu, tidak ada yang berani menyelidiki bagaimana Lu Zhengning bisa masuk ke sini. Staf di ruang pemeriksaan semuanya berasal dari istana Tuan Kota. Entahlah apakah Lu Zhengning ada hubungannya dengan rumah Tuan Kota. Hanya orang-orang terkait yang mengetahuinya. Dengan baik, namun dalam upacara pendaftaran tidak perlu diungkapkan. Meskipun Lu Chen memenggal kepala Lu Zhengning, dia ditembak oleh ke-9 anak panah ringan. Penguji hanya bisa mengumumkan dengan cara ini, saya tidak menghindari satu panah pun, tahu. Del, wanita tua dari Veixiamen tiba-tiba menyela penguji, anak laki-laki ini telah lolos dari plot yang direncanakan dengan cermat, dan kemampuan persepsinya sangat kuat. Biarkan dia maju, anak ini memiliki kekuatan untuk membunuh alam Yuan sejati tingkat ketiga, sehingga dia bisa maju. Penatua Sa memandang Lu Chen dan mengangguk setuju. Tetua Ziyunmen tidak mengatakan apa-apa, Lu Chen ada di sakunya, dan dia ingin mengambil Lu Chen kembali dan mengirimnya ke Akademi Ziyun dan untuk mendapatkan bantuan. Tingkat ketiga, adu kekuatan. Pertarungan sebenarnya di arena adalah puncak dari upacara pendaftaran. Jika Anda tidak dapat melakukannya dalam pertarungan sebenarnya, meskipun bakat dan seni bela diri Anda kuat, poin Anda masih akan dikurangi oleh para tetua dari 3 sekolah seni bela diri utama. Di babak ini, Lu Chen mendapat perlakuan khusus dan tidak harus bermain di babak sistem gugur. Lu Chen memiliki kemampuan untuk membunuh alam Yuan sejati tingkat ketiga, menyebabkan prajurit lain menjadi tidak nyaman. Ketiga tetua dengan suara bulat memutuskan untuk mengatur agar Lu Chen berkompetisi di semifinal, untuk mencegah beberapa calon petarung bertemu Lu Chen dan tersingkir sebelum waktunya. Zhou Ruoxue yang pertama bermain, momentumnya seperti pelangi, paksaannya luar biasa. Dia begitu kuat hingga membuat orang putus asa. Puncak kelima dari alam Yuan sejati. Puluhan ribu prajurit tercengang dan merasa sulit dipercaya. Sebulan yang lalu, Zhou Ruoxue baru saja dipromosikan ke alam pemurnian tubuh tingkat ke-9. Dalam sebulan, jika Zhou Ruoxue dipromosikan ke alam Yuan sejati tingkat pertama, itu masih dapat diterima. Tapi apa yang ditembus Zhou Ruoxue adalah 5 alam, kecepatan peningkatan ini tidak terbayangkan, terlalu mengerikan. Lawan Zhou Ruoxue hanya berada di alam pemurnian tubuh tingkat ke-9, jadi dia langsung mengakui kekalahan dan tidak berani melawannya. Setelahnya, Zhou Ruoxue juga mendapat perlakuan yang sama seperti Lu Chen, dan langsung masuk ke babak semifinal. Zhou Ruoxue memandang Lu Chen, matanya penuh ejekan. Jadi bagaimana jika kamu, Lu Chen, bisa membunuh Lu Zhengning? Alammu yang sebenarnya, Lu Chen, hanya berada pada tahap pertama dari alam Yuan sejati. Dan dia adalah puncak dari alam Yuan sejati tingkat kelima,
hanya setengah langkah dari alam Yuan sejati tingkat ke-6. Dibandingkan dengan dia, Lu Chen masih tertinggal jauh. Tentu saja, Jiang Yao adalah kontributor terbesar mengapa dia dipromosikan begitu cepat. Pil Ziyun yang diberikan Jiang Yao padanya sangat efektif dan tahan lama, membantunya menerobos lagi dan lagi. Hingga saat ini, dia belum sepenuhnya menyempurnakan Pil Ziyun. Jika sepenuhnya dimurnikan, kekuatan obat terakhir dapat membantunya naik ke alam Yuan sejati tingkat ke-6. Lu Chen dan Zhou Ruoxue hanya saling berpandangan, lalu memejamkan mata dan mengistirahatkan pikiran, tidak mau repot-repot memperhatikan tatapan provokatif dari Femme Fatale itu. Benar, ketika Lu Zhengning dibunuh, budidayanya terungkap sepenuhnya. Puncak dari tahap pertama alam Yuan sejati. 9 pil energi spiritual tingkat tinggi hanya dapat mengirimnya ke tingkat ini. Pada tahap pertama dari alam Yuan sejati, ia memiliki kekuatan 10.000 jin. Yanlong Martial Vein memberinya dorongan ganda, kekuatan 20.000 jin. Yan Ziyang menembak, dan peningkatannya menjadi 2 kali lipat, dengan kekuatan 40.000 jin. Dia saat ini berada dalam kondisi puncak alam Yuan sejati tingkat pertama, dan masih ada sedikit peningkatan, tetapi tidak akan melebihi 45.000 jin. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia membuat kemajuan pesat, dan Zhou Ruoxue tidak menganggur. Zhou Ruoxue sebenarnya telah mencapai puncak tingkat kelima dari alam Yuan sejati. Kekuatan dasarnya saja lebih dari 50.000 jin, ditambah peningkatan seni bela diri dan keterampilan tempur. Meski tidak senormal kenaikannya, setidaknya 10.000 jin. Ada lebih dari 60.000 kati. Jika Anda bertemu Zhou Ruoxue, inilah waktunya untuk dibombardir dan dibunuh. Lu Chen tidak ingin menunggu mati, dan dia tidak mau mengaku kalah. Dia harus menemukan cara untuk meningkatkan dirinya sendiri. Sekarang tidak ada sumber daya, kita hanya bisa mengandalkan keterampilan tempur. Yan yang mengacu pada keterampilan tempur tingkat atas di tingkat bumi, yang sangat tinggi, jadi mengapa dia tidak mengandalkan keterampilan tempur? Keterampilan tempur tingkat bumi tidak tersedia di seluruh dinasti Yongming, bahkan keterampilan tempur tingkat rendah pun tidak tersedia di seluruh dinasti Yongming. Bahkan di Chaodu, hanya ada keterampilan tempur peringkat Xuan, dan level tertinggi hanya kelas menengah peringkat Xuan. Kota Suangmu bahkan tidak memiliki keterampilan tempur peringkat Huang tingkat tinggi, dan bahkan keterampilan tempur yang dipraktikkan oleh Zhou Ruoxue hanya peringkat menengah Huang. Dibandingkan dengan Yanyang Finger, kekuatannya tidak kalah dengan awan. Jari kedua Yanyang jauh lebih kuat dari jari pertama. Hanya saja melepaskan kekuatan jari keluar memerlukan landasan energi nyata untuk dilepaskan keluar. Untuk melepaskan esensi sejati, setidaknya esensi sejati tingkat keempat dapat dicapai, dan Lu Chen tidak dapat melakukannya saat ini. Namun, Lu Chen memiliki keunggulan, yaitu esensi sebenarnya sangat kuat. Pada saat itu, benih esensi sejati telah tumbuh sebesar kelapa di ruang kacau, dan benih esensi sejati prajurit biasa tidak lebih dari seukuran buah kenari. Ketika dia menerobos alam hakikat sejati, benih hakikat sejati yang sebesar kelapa hancur, dan dia memperoleh lebih banyak hakikat sejati daripada yang lain. Esensi sejati yang tak tertandingi membuat kekuatan tempurnya bertahan lebih lama, dan jika lawan sekuat dia, dia bisa menggiling mereka sampai mati. Namun kini, ia tidak perlu bertarung dalam waktu lama. Ia perlu mengeluarkan energi aslinya, meski hanya sesaat. Rune kuno itu memiliki banyak kegunaan yang luar biasa. Dapat digunakan untuk jimat, prasasti, dan pemurnian senjata. Mengapa tidak dapat digunakan untuk keterampilan tempur? Dalam keputusasaan, Lu Chen mendapatkan ide tentang rune kuno. Pikiran bersama, kenangan membanjiri. Rune kuno yang tak terhitung jumlahnya muncul di lautan kesadaran, membentuk lautan rune. Kesadaran spiritual Lu Chen tenggelam dalam lautan rune, mencoba menemukan cara untuk memasukkan rune ke dalam keterampilan tempurnya. Ketika Lu Chen menemukan rune tipe api, dia tiba-tiba menyadari bahwa banyak rune memiliki atribut, dan sangat mungkin untuk memulai dari aspek ini. Mengapa bersikeras memasukkan prasasti rune ke dalam keterampilan tempur? Berlari ke dalam tubuh, itu juga bisa meningkatkan kekuatan Yanlong Mai milik api, mengapa tidak menggunakan tanda api untuk memberkatinya? Lu Chen memahami arti mendalam dari setiap rune, jadi dia menemukan sekumpulan rune api dan mengaturnya menjadi rantai rune. Rantai rune ini memiliki makna terbakar yang dalam, sangat cocok dengan ciri khas Yanlong Wumai. Segera setelah kesadaran berubah,
rantai rune melepaskan diri dari lautan kesadaran dan langsung menuju ke pembuluh darah Yanlong. Denyut nadi Yanlong tiba-tiba bergerak, mengangkat kepala naga, membuka mulutnya, dan langsung menelan rantai rune itu. Mengaum, nyanyian naga bergema di tubuh. Yanlong Mai membengkak dengan sia-sia, ukurannya menjadi 2 kali lipat. Rune api menyembur keluar dari permukaan Yanlong Mai satu persatu, membentuk rantai rune api yang mengelilingi tubuh Yanlong Mai. Cahaya merah dari pembuluh darah Yanlong berkembang, tubuh naga terbakar hebat, dan artefak 9 naga kembali ke satu dimulai secara otomatis. Kali ini, Yanlong Mai tidak menyerap energi spiritual, tetapi energi sebenarnya di dalam tubuh. Dalam sekejap, esensi sejati yang tak terhitung jumlahnya dituangkan untuk dimurnikan oleh api naga. Pada saat itu, Lu Chen tiba-tiba merasakan penghalang alam sedikit mengendur di arena, adu kekuatan memasuki tahap pijar. Orang yang paling menarik perhatian penonton adalah Waner, dengan sepasang telapak tangan yang meleleh, yang tak terkalahkan. Di penghujung babak knockout, Waner dan seorang ahli bela diri lainnya berhasil masuk ke babak semifinal. Waner tampan dan menawan, dengan bakat tak tertandingi dan kekuatan tempur yang kuat, dan telah memenangkan kekaguman dari banyak seniman bela diri muda yang tak terhitung jumlahnya. Undian semifinal sudah turun, ternyata Lu Chen melawan Waner, Zhou Ruoxue melawan prajurit lain, dan pemenangnya masuk final. Prajurit yang menghadapi Zhou Ruoxue hanya berada di alam Yuan sejati tingkat pertama, jadi dia langsung menyerah. Waner tidak berani melawan tuan muda, Waner mengaku kalah. Waner menghadap Lu Chen, tersipu dan berkata, "Aku mengizinkanmu bergerak, bergerak." Lu Chen memandang Waner dengan emosi. Karena dia memberi Waner banyak sumber daya, hanya dalam 1 bulan, gadis ini telah bernyanyi sepanjang jalan, dari terobosan kondisi pemurnian tubuh tingkat pertama hingga puncak kondisi pemurnian tubuh tingkat ke-9, dan membangkitkan arteri bela diri surgawi, dari ketidakjelasan menjadi bakat yang menakjubkan, dan juga tidak ada mutiara yang tersembunyi. Keadaan Waner saat ini jelas bukan lawannya, namun ia tetap ingin mencoba kekuatan Waner. "Ya," Waner menjawab dan menamparkan Lu Chen. Dengan jentikan ringan, Lu Chen menghalau serangan Waner, sedikit mengernyit, dan berkata, "Membosankan, lemas, dan kamu tidak memiliki kekuatan sama sekali. Selanjutnya, mari gunakan telapak Rongtian, dan saya ingin melihat kekuatan serangan penuhmu." Yah, Waner tersinggung. Waner sangat patuh, dia segera melepaskan nafasnya, mengangkat telapak tangannya, lalu menyerang. Telapak langit yang mencair, dengan pukulan telapak tangan, kekuatan telapak tangan itu seperti gunung. Kemanapun perginya, tidak ada ledakan, hanya ada awan kabut tipis. Namun, Lu Chen tidak membuka nafasnya, melainkan dengan santai menyapanya dengan telapak tangan. Ledakan, kedua telapak tangan saling berhadapan, dan terdengar suara keras. Lu Chen tidak bergerak. Waner terkejut saat mundur beberapa langkah. "Tidak apa-apa, kamu bisa bertarung dengan alam Yuan sejati tingkat pertama." Lu Chen tersenyum sedikit, sangat menghargainya di dalam hatinya. Gadis ini hanya berada di puncak alam pemurnian tubuh tingkat ke-9, dan dia belum menguasai teknik Melting Sky Palm, tetapi kekuatan telapak tangannya telah mencapai 10.000 jin. Peningkatan kapal bela diri peringkat surga memang bukan prestasi kecil. "Tuan muda, berhentilah berkelahi, saya kalah." Meski Waner kalah, ia tetap mendapat tepuk tangan dari penonton. Alam Waner ada di sana, kalah dari Lu Chen adalah hal yang normal, tetapi menang tidak normal. "Putri, aku ingin samana yang rusak," kata Penatuasa. "Tidak, wanita ini ditakdirkan untuk sekte Vexia saya, dia harus masuk ke sekte kami." Wanita tua itu berkata dengan tegas. "Orang yang aku suka di Samen-Samen bukanlah giliranmu ke Vexiamen." Penatuasa menatap wanita tua itu dengan pandangan menghina, dan nada suaranya menjadi mendominasi. "Sahai Fei, setiap kali aku merekrut siswa, aku mengizinkanmu masuk, jadi bisakah kamu tidak mengizinkanku masuk sekali saja?" Wajah wanita tua itu pucat, tapi nadanya tidak sekeras sebelumnya. "Jangan menyerah, bukan aku yang memiliki keputusan akhir, melainkan kekuatan yang memiliki keputusan akhir." Sahai Fei mendengus dingin, sangat arogan. "Penatua Wu, wanita ini sangat penting bagi sekte Vexia, bisakah Anda membantu saya?" Wanita tua itu tahu bahwa dia tidak dapat berbicara dengan Sahai Fei, jadi dia berbalik dan berkata kepada sesepuh Xiunmen. "Dari 3 sekte seni bela diri utama Dengzu,
Sekte Ziyun adalah yang terkuat, diikuti oleh Sekte Sasa, dan Sekte Feixia adalah yang terakhir. Menghadapi Sahai Fei yang arogan, wanita tua itu tidak punya pilihan selain mencari bantuan dari Penatua Wu dari Ziyunmen. Tidak bisa, Penatua Wu dengan tegas menolak, dan nadanya bahkan lebih mendominasi. Wanita ini memiliki seni bela diri surgawi, dan dia juga sedang saya selidiki. Jika saya menyukainya, kalian berdua tidak perlu memikirkannya, pilihlah orang lain. Mendengar ini, wajah Sahai Fei dan wanita tua itu berubah. Jiang Yao, yang berdiri di samping Penatua Wu, mengerutkan kening, berjuang keras di dalam hatinya. Dia juga sangat ingin Waner masuk ke Ziyunmen, agar dia punya kesempatan. Tapi bagaimana dengan Zhou Ruoxue? Jika Zhou Ruoxue tidak bisa memasuki Ziyunmen, dia tidak akan ada habisnya. Dia tidak takut pada ayah dan anak perempuan Zhou He, hanya seorang penguasa kota, dia tidak menganggapnya serius. Masalahnya adalah Zhou He memiliki latar belakang. Zhou He berasal dari keluarga besar Zhou di Chaodu, dia tidak mampu menyinggung keluarga besar itu, bahkan Ziyunmen pun tidak. Sekalipun Anda tidak mampu, patuhi saja mereka. Sedangkan untuk Waner, kita hanya bisa membicarakannya nanti. Guru, Zhou Ruoxue juga memiliki bakat supernatural, level tertinggi di antara penonton, mengapa tidak memprioritaskan penerimaan? Pada saat itu, Jiang Yao mengirimkan suara kepada Penatua Wu. Kamu sangat peduli pada Zhou Ruoxue, apa hubungannya denganmu? Penatua Wu membalas, sejujurnya, Guru, Zhou Ruoxue adalah rekan Tao muridnya. Penatua Wu sedikit mengangguk. Murid sejatinya memiliki permintaan, dan sebagai seorang guru, dia secara alami mencoba yang terbaik untuk memenuhinya. Terlebih lagi, Zhou Ruoxue sangat bagus, levelnya sangat tinggi, dia telah memecahkan rekor semua upacara perekrutan sebelumnya, jadi tidak ada salahnya menerimanya. Kompetisi terakhir adalah antara Zhou Ruoxue dan Lu Chen, keduanya dia inginkan, dan dia tidak tertarik untuk menontonnya lagi. Tidak ada keraguan bahwa Zhou Ruoxue menang, tidak ada yang perlu diperhatikan. Selama kompetisi selesai, dia akan mengumumkan bahwa Zhou Ruoxue akan diterima sebagai murid seni bela diri, dan kemudian Lu Chen akan diterima sebagai murid alkimia di Akademi Pilsiun. Maka upacara perekrutan ini akan menjadi akhir yang sempurna baginya. Setidaknya Waner, yang memiliki pembuluh darah pohon roh surgawi. Sayang sekali tidak ada cukup tempat. Penatua Wu memikirkannya, dan lebih baik menjual bantuan, jadi dia berkata kepada Sahai Fei, Tuan dari Sekte Feixia juga memiliki pembuluh darah bela diri pohon roh, dan bahwa Waner ditakdirkan untuk bersamanya, mengapa tidak kalau kita tidak cantik seperti orang dewasa, biarkan saja. Gerbang Feixia, apa yang dikatakan Penatua Wu itu benar. Sahai Fei dengan enggan menyetujuinya, tidak peduli betapa sombongnya dia tidak akan berani menjadi sombong di depan Penatua Wu. Ziyunmen lebih kuat dari Sashamen, bahkan Penatua Wu lebih kuat dari dia, jadi apa yang bisa dia lakukan? Wanita tua itu tersenyum dan berterima kasih kepada Penatua Wu berulang kali. Di atas arena, kedua belah pihak memasuki arena. Final yang sangat dinanti-nantikan akan segera dimulai. Saat ini, Zhou Ruoxue baru saja menyempurnakan pil Ziyuan secara menyeluruh, memeras kekuatan obat terakhir dari pil Ziyuan, dan ada kemungkinan untuk menembus alam kapan saja. Hal yang sama berlaku untuk Lu Chen, pembuluh darah Yanlong diberkati dengan rantai rune yang terbakar. Tubuh naga terbakar terus-menerus dan memurnikan esensi sejati yang tak terhitung jumlahnya menjadi atribut api. Esensi sejati yang dikaitkan dengan api gelisah di dalam tubuh dan akan menembus penghalang batas kapan saja. Tidak apa-apa, kita akan bertemu di final, dan aku akan membunuhmu dalam tampilan penuh, yang akan menyelamatkan masalah. Zhou Ruoxue memandang Lu Chen dengan muram, dan berkata dengan nada menghina, kamu selalu berada di alam Yuan sejati tingkat pertama, dan aku 4 alam lebih tinggi darimu, apakah kamu akan bertarung denganku? Aku musuhmu? Kamu tidak akan pernah bisa berbalik ketika bertemu denganku. Penjahat itu mati karena terlalu banyak bicara. Lu Chen tidak takut, dan hanya menjawab dengan ringan. Kalimat ini membuat Zhou Ruoxue terbakar amarah, dan nafas dilepaskan di tempat, dan tekanan dari alam Yuan sejati tingkat kelima seperti gunung, menekan Lu Chen. Dengan pemikiran di benak Lu Chen, kekuatan jiwa yang agung menyembur keluar dari tubuhnya, langsung melawan paksaan Zhou Ruoxue tanpa jejak. Kekuatan jiwa keluar dari tubuh. Mata Zhou Ruoxue membeku, Lu Chen baru berada di alam Yuan sejati tingkat pertama,
dan kekuatan jiwanya benar-benar dapat meninggalkan tubuhnya, itu sungguh tidak terbayangkan. Pejuang biasa memiliki lautan kesadaran yang sangat kecil dan kekuatan jiwa yang sangat lemah, sehingga tidak mungkin mereka meninggalkan tubuh dengan kekuatan jiwa. Hanya mereka yang merupakan legenda seni bela diri, telah membuka lautan kesadaran, dan memiliki kekuatan jiwa yang kuat, yang dapat kekuatan jiwa mereka meninggalkan tubuh. Jari api yang memanfaatkan momen linglung Zhou Ruoxue, Lu Chen tiba-tiba mengangkat jarinya dan menunjuk ke sana. Situasi saat ini sangat buruk, Zhou Ruoxue 4 alam lebih tinggi darinya, dan dia masih memiliki beberapa hal yang belum siap, dia jelas bukan lawan Zhou Ruoxue, dan Zhou Ruoxue tidak boleh memimpin. Dia harus menyerang lebih dulu.